Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan akan menampilkan video explainer dengan materi berjudul Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru dan Kebijakan Inovasi Peningkatan Mutu Sekolah Dasar. Sebelum itu, izinkanlah kami mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurul Inayah, yang kedua ada Salsabila Amalia, yang ketiga ada Delia Novarini Cahyadi, dan yang keempat ada Salsabila Aulia Putri. Adapun materi pertama yang akan dijelaskan adalah teori dan konsep kepemimpinan transformasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Amalia dengan NIM 2000870 dan nomor absen 06. Di sini, saya akan memaparkan beberapa submateri yang akan dimulai dengan judul Teori dan Konsep Kepemimpinan Transformasional. Materi yang pertama yaitu Teori dan Konsep Kepemimpinan Transformasional. Terdapat 3 macam kepemimpinan yang dianggap mewakili perkembangan zaman desentralisasi, yaitu kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, dan kepemimpinan visioner. Di antara ketiga macam kepemimpinan tersebut, kepemimpinan transformasional lah yang dianggap paling cocok diaplikasikan pada zaman sekarang, sebab kepemimpinan ini bukan hanya bersumber pada keperluan atas penghormatan diri, namun juga menimbulkan pemahaman adanya pemimpin yang akan senantiasa mengupayakan yang terbaik sesuai kemajuan manajemen serta kepemimpinan dengan memperdulikan manusia, usaha, dan perkembangan kelompok merupakan aspek yang berakibat satu sama lain. Kepemimpinan transformasional berasal dari kata kepemimpinan dan transformasional. Kepemimpinan merupakan model atau sistem atau lagam dipakai pemimpin untuk memotivasi bawahannya agar dapat bekerja sama untuk meraih tujuan organisasi yang sudah disepakati. Sedangkan transformasional merujuk pada watak perubahan suatu sifat ke sifat yang berbeda dari sebelumnya. Maka, seorang kepala sekolah dikatakan telah mengimplementasikan pedoman kepemimpinan transformasional apabila kepala sekolah tersebut sudah bisa mentransformasikan energi sumber daya, baik sumber daya manusia, perangkat, hingga kondisi demi meraih sasaran-sasaran reformasi sekolah. Menurut Harbani pada tahun 2008, pada penerapan kepemimpinan transformasional, terdapat 10 asas kepemimpinan transformasional yang perlu diamati, yaitu yang pertama, pandangan pemimpin yang jelas dan terbuka. Yang kedua, pengetahuan bawahan akan makna dan pentingnya pekerjaannya. Yang ketiga, mempunyai arah tujuan pada pencapaian tujuan bersama. Yang keempat, menjadi pelopor terhadap perubahan. Yang kelima, perluasan kompetensi diri secara berkesinambungan. Yang keenam, bawahan difasilitasi dengan prosedur pembelajaran. Yang ketujuh, bawahan difasilitasi dengan prosedur pemberdayaan potensi. Yang kedelapan, adanya prosedur peningkatan perubahan dan daya cipta. Yang kesembilan, terkabulnya kebiasaan bekerja sama dalam organisasi. Dan yang kesepuluh, terpenuhinya situasi kerja organisasi yang kontributif. Pemimpin transformasional bisa diistilahkan sebagai pemimpin yang visioner, yaitu pemimpin yang simpati, percaya diri, serta selalu turut serta menjadi agen perubahan. Selain itu pula, model kepemimpinan ini sangat sesuai jika diimplementasikan di kawasan organisasi birokrasi, terlebih lagi untuk menyelesaikan bermacam problematika yang ditanggulangi organisasi. Kepemimpinan transformasional berguna dalam menciptakan kebiasaan bekerja sama, pembaruan sikap dan tingkah laku organisasi, pengembangan keterampilan organisasi, serta pembaruan kondisi organisasi menjadi makin kondusif. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat pemimpin transformasional. Menurut Bas, kepemimpinan transformasional memiliki hubungan dengan beberapa dimensi. Yang pertama yaitu sifat karismatik. Sifat karismatik adalah hasil antara karakteristik dan perilaku terbaik pemimpin dan suatu sifat terpenting transformasi yang dimaknai sebagai karakteristik individu spektakuler yang diberikan kepada seseorang yang mengakibatkan dirinya berbeda dibandingkan orang biasa. Contoh dari implementasi sifat ini adalah
Seorang pemimpin mampu berkorban untuk organisasi, menunjukkan kesungguhan dan wibawa, berpendirian teguh pada nilai organisasi, serta menitik beratkan kepentingannya terhadap tujuan organisasi. Pemimpin dengan sifat karismatik ini selalu menunjukkan perbuatan imajinatif dan baik, sehingga bisa dijadikan sebagai panutan bagi bawahannya. Yang kedua yaitu sifat inspiratif. Sifat inspiratif merupakan keadaan di mana pemimpin memberi motivasi kepada bawahannya melalui pemberian nasihat, penjelasan tujuan yang ingin diperoleh dengan atraktif dan menjamin. Motivasi dan penjelasan yang diberikan akan membakar keingintahuan sehingga mendorong dirinya untuk berupaya keras dalam meraih hasil kerja terbaik yang melampaui ekspektasi. Pemimpin juga harus memiliki sifat tanggung jawab tinggi dan tidak segan membantu bawahannya yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga yaitu sifat kreatif. Pemimpin harus memiliki kepiawaian mendorong kemampuan intelektual bawahan agar mampu menganalisis dan mengevaluasi keadaan lama, mengikuti perspektif keadaan baru secara aktif. Pemimpin perlu terus-menerus menghimbau bawahannya, merancang kesepakatan beserta bukti-bukti konkret dan memastikan bawahannya akan pentingnya bekerja sama dalam kelompok demi meraih tujuan bersama. Pemimpin transformasional selalu memanifestasikan koneksi dan jalinan dua arah sebagai upaya mempengaruhi pemikiran bawahannya agar dapat menindaklanjuti sebuah problematika yang kompleks sehingga nantinya para bawahan bisa menuntaskan problematikanya hingga berhasil. Dan yang terakhir yaitu sifat tenggang rasa. Pemimpin harus dapat memberi perhatian kepada perorangan dengan memberikan penekanan pada situasi yang dapat memunculkan rasa puas bawahannya. Pemimpin harus menjadi pendengar dan pembicara yang baik, serta mampu membantu menuntaskan permasalahan dan problema yang sifatnya pribadi. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Yang pertama, pemimpin transformasional haruslah mempunyai visi yang jelas serta bayangan keseluruhan akan seperti apa organisasi ke depannya apabila seluruh tujuan dan sasarannya sudah diraih. Hal inilah yang menggarisbawahi jika pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang menjejakkan dirinya terhadap tujuan masa depan. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengamalkan visi tersebut menjadi kenyataan. Yang kedua, pemimpin transformasional haruslah memiliki pertimbangan individual. Berikut rincian dan ciri-ciri tersebut. Yang pertama, mempertimbangkan, mengakali, dan mengenali keperluan perseorangan. Yang kedua, menandai kapabilitas bawahan. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar. Yang keempat, mengamanatkan kekuasaan. Yang kelima, membentuk dan memberi masukan bagi pengembangan diri. Yang keenam, mendengarkan secara seksama. Dan yang terakhir, mengonsolidasikan bawahan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu pemimpin transformasional haruslah memiliki kecakapan dalam menginspirasi dan memotivasi bawahannya demi pencapaian yang lebih besar dibandingkan dengan yang disusun secara autentik. Kepemimpinan transformasional bergantung pada penguasaan seorang pemimpin menegakkan sinergisme oleh semua bawahannya melalui kekuasaan dan kedaulatannya, sehingga perolehan visi misi organisasi jadi semakin sukses. Pemimpin adalah orang yang sadar dengan hakikat perkembangan organisasi dan kemampuan individu, serta berusaha memajukan sisi kepemimpinannya dengan kompleks, dengan memotivasi bawahannya dan mengembangkan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral keleluasaan, kesamarataan, dan rasa manusiawi, dengan tidak berlandaskan dengan rasa emosi, ketamakan, keirihatian, dan kedengkian. Pemimpin transformasional sebagai agent of change yang juga berperan layaknya katalisator untuk mengembangkan seluruh sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia Novarini Cahyadi dengan NIM 2004170 dari kelas 4D PGSD dengan nomor absen 14. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Seperti yang diketahui bahwa setiap lembaga ini membutuhkan pemimpin yang dapat memberikan strategi untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak dahulu. Strategi yang telah ditetapkan ini dapat diterapkan oleh kepala sekolah yang bertujuan supaya dapat meningkatkan produktivitas kerja, baik itu bekerja secara individu, kelompok, ataupun organisasi sekolah yang telah dipimpinnya.
Nah, berkaitan dengan strategi yang telah dibuat oleh kepala sekolah ini, pada proses peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah ini menjadi kunci utama pada pengelolaan manajemen sekolah secara menyeluruh dan juga mengatur semua tugas yang diperuntukkan kepada guru dan juga wakil bidang, seperti kesiswaan, keuangan, kurikulum, humas, sarana dan prasarana. Di sini juga kepala sekolah menjadi kunci utama agar mencapai keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah ini tergantung pada strategi yang dipakainya, yaitu dengan mengatur seluruh kapasitas yang dimiliki oleh sekolah serta memberikan motivasi kepada guru supaya dapat bekerja secara maksimal. Supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi, maka perlu adanya peningkatan pada profesionalisme guru. Peningkatan profesionalisme guru ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi guru dan juga dapat memecahkan masalah pendidikan serta proses pembelajaran yang berpengaruh pada peningkatan mutu serta hasil belajar para peserta didik. Adapun strategi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai bentuk upaya dalam peningkatan profesionalisme guru, misalnya yaitu kepala sekolah mengajak guru untuk ikut serta dalam kegiatan kerja guru atau yang biasa disingkat dengan KKG. Lalu juga kepala sekolah ini mengajak guru untuk ikut serta dalam workshop, seminar pelatihan, dan juga memberikan motivasi agar memiliki keinginan untuk melakukan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta supervisi akademik. Nah, perlu diketahui juga bahwa supervisi akademik ini merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengatur proses pembelajaran serta untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Secara umum, kepemimpinan transformasional ini merupakan suatu modal kepemimpinan yang dapat memotivasi serta dapat meninggalkan kepentingan pribadi terlebih dahulu, serta mempunyai keahlian untuk menyesuaikan yang sangat luar biasa. Perspektif utama pada kepemimpinan transformasional ini terdapat pada peningkatan pengikut, sehingga terdapat 3 implementasi yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin transformasional agar dapat memberikan motivasi kepada bawahannya, yaitu yang pertama, memberikan motivasi kepada staf untuk memprioritaskan kepentingan kelompok. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi, misalnya seperti harga diri. Lalu yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada para staf untuk lebih menghargai terhadap hasil usaha. Nah, perlu diketahui juga bahwa kepala sekolah ini memberikan berbagai macam motivasi kepada seluruh staf sekolah melalui berbagai macam aktivitas. Misalnya, melalui diskusi yang dilakukan bersama guru yang berkaitan dengan kebijakan dan inovasi pendidikan dan juga pembinaan yang dilaksanakan di sekolah. Kepala sekolah juga dapat memberikan contoh nyata yang baik dan juga dapat diterapkan oleh para staf dan guru di sekolah. Misalnya, melakukan gerakan disiplin waktu, datang ke sekolah lebih awal, ikut berpartisipasi pada kegiatan sekolah, dan dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan melakukan musyawarah. Menurut Suparno pada tahun 2009 mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional ini memiliki indikator, diantaranya yang pertama yaitu memberikan teladan, kedua pembaru, ketiga, menyelaraskan lingkungan kerja, keempat, melakukan tindakan pada sistem nilai, kelima, memotivasi untuk meningkatkan kinerja bawahan, keenam, menguatkan bawahan, ketujuh, dapat menyelesaikan situasi yang rumit dengan baik, dan yang terakhir yaitu mengasah keahlian secara terus-menerus. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor pendorong kepala sekolah pada upaya peningkatan profesionalisme guru. Secara umum, kepala sekolah merupakan seorang pemimpin pada suatu lembaga sekolah yang berkaitan langsung pada pelaksanaan program pendidikan yang diterapkan pada suatu sekolah. Dengan adanya pencapaian tujuan pendidikan yang dicapai oleh sekolah, yang ketercapaiannya ini tak luput dari ketergantungan pada kebijaksanaan kepala sekolah yang berperan sebagai profesional pada pengorganisasian sekolah dalam mengelola
serta mengatur segala sumber organisasi pada kerjasama dengan seluruh staf dan guru-guru pada pelaksanaan proses pembelajaran dan mendidik para peserta didik ini dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Perlu diketahui juga bahwa guru merupakan suatu profesi yang bertugas untuk mendorong pembangunan generasi bangsa, dan guru juga ini mempunyai tugas untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada para peserta didiknya, sehingga guru dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam pembangunan bangsa menjadi suatu bangsa yang maju dan berkembang pesat. Dapat dipastikan juga, apabila guru tidak menjalankan tugasnya secara baik dan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, maka pendidikan pada bangsa dan negara ini akan tertinggal dan tidak mengalami kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor pendorong kepala sekolah pada upaya peningkatan profesionalisme guru, yaitu dengan adanya kemauan serta pengorbanan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, sehingga semua program yang dicetuskan oleh kepala sekolah dapat dengan tuntas serta terlaksanakan dengan baik. Karena dengan adanya dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh kepala sekolah, maka pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru ini, guru dapat ikut partisipasi melalui kegiatan KKG, seminar, pelatihan, dan ikut serta pada pembuatan karya ilmiah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Ikut serta pada kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan para guru mampu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pada guru. Sekian pematerian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah pembahasan mengenai faktor-faktor pendorong pada upaya peningkatan profesionalisme guru, selanjutnya ada juga faktor-faktor penghambat pada upaya peningkatan profesionalisme guru. Yang pertama, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu komponen yang sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian yang telah direncanakan. Fasilitas di sekolah memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, maka otomatis pelaksanaan inovasi pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, faktor personal. Masih rendahnya tingkat kesadaran guru dalam mengutamakan kualitas pengembangan diri, lalu kurangnya motivasi guru untuk mengakses program pemberdayaan diri, serta adanya rasa tidak mampu dan percaya diri dari guru itu sendiri dalam mengembangkan profesi. Yang ketiga, faktor ekonomis. Kemampuan finansial yang terbatas dan tingginya besaran dana bagi mereka sangat mengurangi kemampuan ekonomis untuk mengembangkan profesi. Yang keempat, faktor sosial. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap profesi seorang guru. Selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat pada upaya pengembangan profesi guru. Perlu kita sadari bahwa peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya peningkatan profesionalisme guru. Masyarakat yang seharusnya mendukung penuh atas usaha guru dalam mencerdaskan peserta didik, namun ini malah sebaliknya. Guru yang menggunakan metode untuk mengurangi kejenuhan pada peserta didik jika terus-menerus belajar di kelas dan mengajak peserta didik untuk belajar di ruang kelas, ternyata menurut pandangan masyarakat yang dilakukan guru itu salah. Konsep kepemimpinan mutu sekolah dasar. Pemimpin dalam dunia pendidikan adalah seorang kepala sekolah yang merupakan pemimpin tunggal. Karakteristik yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan mutu sekolah adalah pemimpin transformasional. Selain efektivitas kinerja pemimpin transformasional yang lebih didasarkan pada unsur humanistik berupa pemberdayaan pengikutnya dan memiliki keterampilan pengembangan dalam organisasi. Nah, melalui keterampilan konseptualnya, seorang kepala sekolah mengembangkan sekolah, memobilisasi, mengayomi, dan memberi rasa nyaman kepada orang-orang di bawah kepemimpinannya dengan melalui keterampilan teknis menjelaskan bagaimana cara bekerja dengan mitra kerja. Kepala sekolah yang tahu bagaimana memposisikan dirinya secara efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai mutu sekolah. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu tenaga pendidik sekolah dasar. Nah, dengan berkembang pesatnya teknologi saat ini, tentunya tidak mungkin untuk memberikan materi kepada siswa hanya dengan pembelajaran konvensional saja.
karena siswa juga butuh pengalaman baru untuk memperluas wawasannya dengan perkembangan teknologi saat ini. Solusi yang mampu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dilakukannya pelatihan serta pendampingan dengan motivasi yang kuat agar para tenaga pendidik lebih bersemangat dan merasa bahwa diri mereka memegang peran penting dalam kemajuannya pendidikan di Indonesia. Wolsey dan Grisham pada tahun 2014 mengemukakan beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu memposisikan diri sebagai fasilitator. Tenaga pendidik tidak seharusnya menjadikan alasan usia sebagai halangan dalam penguasaan teknologi yang semakin pesat, karena tenaga pendidik merupakan sosok yang dijadikan siswa sebagai sumber informasi dalam memberikan dan mengarahkan segala materi. Maka dari itu, tenaga pendidik memang harus memposisikan diri sebagai fasilitator. Yang kedua, yaitu kolaborasi. Melakukan kolaborasi bersama siswa yang dirasa lebih unggul dalam penguasaan teknologi merupakan langkah yang tepat untuk pembiasaan diri menghadapi perkembangan teknologi bagi tenaga pendidik. Benefitnya, tenaga pendidik dapat memetik manfaat serta belajar dari mereka, sebab memang tidak bisa menentang fakta bahwa generasi masa kini sangat cepat akselerasi dalam bidang teknologi. Nah, yang ketiga yaitu mengeksplorasi teknologi penunjang pendidikan. Dengan kolaborasi bersama siswa dalam proses pembelajaran yang dapat mengeksplor informasi tanpa batas melalui teknologi, dalam hal ini tenaga pendidik memiliki fungsi untuk mengimplementasikannya dengan membawa siswa ke dalam lingkungan virtual atau melaksanakan pembelajaran dengan metode yang menarik sehingga konsep pemerintah tentang penilaian kompetensi minimum mampu dilaksanakan dalam mendukung pendidikan yang berkemajuan. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu kurikulum sekolah dasar. Setiap 5 tahun sekali selalu diadakan evaluasi untuk menilai mutu kurikulum di Indonesia, yang dimana penilaian ini didasari oleh informasi yang kredibel dan akurat. Tujuan dari adanya evaluasi kurikulum ini tentunya untuk meningkatkan mutu kurikulum, dan mutu kurikulum tersebut tetap harus sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu kurikulum bisa dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek multikultural yang bersifat komprehensif. Sebagai contoh, terdapat 4 faktor yang menjadi kriteria keberhasilan dalam meningkatkan mutu kurikulum sekolah dasar yang berbasis K13, yaitu yang pertama, pengoptimalan peran kepala sekolah. Untuk meningkatkan kurikulum K13 tentunya perlu adanya keikutsertaan kepala sekolah dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan kepala sekolah merupakan pemegang wewenang yang ada di sekolah, sehingga tugas kepala sekolah adalah mengatur sumber daya yang ada di sekolah untuk mengoptimalkan implementasi K13 ini. Yang kedua yaitu penyesuaian kompetensi guru dengan kurikulum 2013. Guru merupakan ujung tombak dalam menyukseskan kurikulum 2013 di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan guru merupakan perantara dalam menyampaikan materi kepada siswa, sehingga diperlukan peran guru yang memiliki kompetensi yang maksimal serta memiliki profesionalisme dalam mengajar. Dikarenakan akan sia-sia apabila sekolah memiliki kurikulum yang baik tetapi tidak memiliki guru yang maksimal dalam mengajar. Yang ketiga yaitu pengasahan kemampuan siswa dalam berperilaku, pengetahuan, dan skill. Tujuan utama dalam pembentukan kurikulum 2013 ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa. Tentunya kurikulum yang dibuat harus multikultural sehingga dapat dipahami oleh seluruh siswa di Indonesia. Selain itu, kurikulum tersebut tentunya perlu memiliki nilai dan norma yang sesuai dengan anak bangsa sehingga tujuan peningkatan mutu kurikulum dapat sesuai. Nah, yang keempat yaitu perwujudan proses belajar efektif bagi siswa. Peningkatan kurikulum 2013 dapat dikatakan sesuai dengan tujuan apabila dapat terciptanya kegiatan belajar dan mengajar yang efektif dan inovatif, yang dimana mutu kurikulum ini dapat dicapai dengan proses yang cukup panjang. Salah satu contoh keberhasilan kurikulum adalah dapat mengubah pola pikir siswa yang awalnya menganggap belajar adalah beban menjadi sebuah kebutuhan. Pembiayaan mutu sekolah dasar. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Pembiayaan yang paling dekat dengan sekolah dasar adalah dana BOS atau biaya operasional sekolah, yang merupakan subsidi negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun, setiap sekolah menerima dana yang berbeda, tergantung pada kondisi sekolah dan jumlah murid di sekolah tersebut.
Akan tetapi, tingkatan sekolah juga menerima dana namun berbeda. Pembiayaan sekolah ini berhubungan dengan kebijakan bidang pendidikan dan program pengelolaan serta pendanaan sekolah pemerintah. Banyak istilah yang sering digunakan untuk membiayai suatu sekolah, yaitu ada school revenues atau pendapatan sekolah, lalu school expenditures atau biaya sekolah, ada kapital atau modal, dan current cost atau pengeluaran saat ini. Nah, setiap kebijakan pendanaan sekolah sangat mempengaruhi cara sumber daya didapatkan dan dialokasikan. Selanjutnya ada jenis pembiayaan sekolah. Pada prinsipnya, pembiayaan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain, yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung adalah pengeluaran moneter yang secara langsung mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya secara langsung mempengaruhi aspek dan proses pendidikan. Lalu ada biaya rutin atau recurrent cost. Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan untuk menutupi kegiatan pelatihan pada tahun anggaran. Biaya ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kurikulum, pembayaran gaji guru, staf sekolah, administrasi kantor, serta perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya biaya pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis, antara lain, yang pertama ada private cost atau pengeluaran yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Yang kedua ada social cost atau biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk sekolah termasuk biaya personal. Yang ketiga, segala bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, dan dihabiskan untuk biaya pendidikan. Yang keempat, segala bentuk pengeluaran non-tunai meskipun terdapat sejumlah uang tunai, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat faktor pendorong dan penghambat peningkatan mutu sekolah dasar. Faktor penunjang yang pertama yaitu motivasi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas manajerialnya dengan mengikuti berbagai workshop atau diklat. Yang kedua, tenaga pendidik diberikan kebebasan untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan meningkatkan jenjang pendidikan ataupun meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang ketiga, adanya program jam tambahan untuk meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Yang keempat, diadakannya program musyawarah atau diskusi antara orang tua dan tenaga pengajar. Dan yang kelima, dilakukan kerjasama antara perangkat sekolah dengan orang tua. Selanjutnya, faktor penghambat yang pertama yaitu sarana prasarana kurang memadai, seperti lapangan sempit yang tidak sesuai dengan SOP, buku di perpustakaan kurang memadai, alat peraga kurang, alat pendukung ekstrakurikuler kurang memadai. Dan yang kedua yaitu tenaga pendidik lebih suka mengajar dengan cara ceramah atau konvensional, sehingga peserta didik akan merasa bosan dan ngantuk. Dan yang ketiga yaitu kemauan dan kemampuan guru dalam penguasaan ICT masih rendah. Guru merasa puas dengan kemampuan yang dimiliki sehingga malas untuk belajar teknologi atau menguasai ICT. Yang keempat yaitu lingkungan sosial peserta didik kurang mendukung, seperti orang tua kurang memotivasi peserta didik dalam pendidikan sehingga peserta didik tidak termotivasi untuk belajar. Dan faktor penghambat yang kelima atau yang terakhir yaitu anggaran yang kurang memadai untuk operasional sekolah. Sekian video explainer yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.